Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Betapa kita bersyukur ketika kita punya sebuah kesempatan untuk membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan yang menegur, menguatkan, dan membangun iman kita. Hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, saya sering banget melihat FYP gitu ya, atau iklan-iklan Reels tentang stop lawan arah. Saudara, menarik sekali di beberapa Reels, di beberapa iklan yang saya jumpai, ternyata sering kali orang yang melanggar dan ditegur itu biasanya lebih galak daripada yang menegur. Sehingga beberapa kali pembawa acaranya bilang seperti ini, dia yang langgar, dia yang lebih galak. Saudara sadar atau tidak sadar, seringkali kemarahan manusia itu dijadikan salah satu cara atau salah satu bentuk untuk defense, pertahanan diri dari manusia. Saudara, marah adalah sebuah ekspresi dari apa yang kita alami. Namun seberapa sering kita marah bukan karena ego kita, namun karena kita ingin supaya orang lain terbangun. Saudara, di dalam bagian yang baru saja kita baca, Yakobus menekankan kepada para pembacanya yang saat itu dalam kondisi yang ada di perantauan untuk mereka bisa menahan diri, bisa mengontrol diri mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang tidak cepat marah, bahkan di dalam keadaan yang tertekan. Saudara, mengapa dan apa yang harus dilakukan ketika seseorang mulai merasakan gelora kemarahan itu? Saudara, ada 3T yang saya akan sama-sama paparkan di dalam bagian ini. Menarik, di dalam bagian ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan seperti ini, saudara. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, frasa tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah itu berbicara tentang ketika manusia itu marah, maka dia itu sedang meluapkan emosi sehingga dia menjadi pribadi yang lupa untuk mengerjakan apa yang Allah tuntut di dalam hidupnya. Tentunya saudara, amarah yang dilakukan oleh manusia, seringkali amarah yang dikeluarkan oleh manusia adalah luapan emosi semata. Kita ingin orang lain tahu siapa diri kita. Kita ingin berusaha mempertahankan diri kita sekalipun salah tetap benar. Sehingga hal-hal yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang percaya, itu kita abaikan dan kita lupakan. Sehingga saudara, T yang pertama berbicara tidak mengerjakan hal yang benar di hadapan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita marah? Saudara, menarik sekali di ayat 21, Yakobus memberikan pesan 2T yang berikutnya, saudara. Kalau tadi dia menjelaskan bahwa amarah atau marahnya manusia itu tidak menjalankan hal yang benar di hadapan Allah, maka T yang kedua berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Saudara, yang harus dilakukan adalah tanggalkan itu. Saudara, Yakobus di dalam bagian ini atau di dalam ayat 21 mengkaitkan kemarahan manusia itu dengan sesuatu yang harusnya manusia tanggalkan.
Sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau, sesuatu yang compang-camping, yang biasanya dikenakan oleh pengemis yang harusnya ditinggalkan. Dengan kata lain, di dalam pikiran Yakobus, Yakobus mengaitkan antara marah itu dengan sifat manusia yang lama. Sifat manusia yang seharusnya ditanggalkan ketika seseorang menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, T yang ketiga berbicara tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang percaya. Jika tadi sudah tanggalkan, maka T yang ketiga berbicara tentang terima dengan kerendahan hati. Saudara, apa yang harus diterima dengan kerendahan hati? Di ayat 21 Yakobus menekankan bagian ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, obat untuk kita menjadi manusia yang lebih sabar lagi, manusia yang lebih tahan untuk tidak cepat marah, tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan itu sendiri. Terima dengan kerendahan hati. Terima dengan sungguh-sungguh mau diubahkan. Saudara, salah satu sifat manusia yang sudah mengalami kelahiran baru adalah tidak cepat marah. Saudara, di dalam salah satu buku pelajaran agama yang pernah saya baca beberapa tahun lalu dikatakan seperti ini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga namun 1 mulut? Di dalam penjelasan buku itu dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saudara, di kalimat selanjutnya buku itu mengatakan manusia juga jangan cepat marah. Saudara, lalu bagaimana jika kita mengalami sebuah emosi marah? Saudara, jika tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang marah dengan 3T, maka ketika kita marah atau mulai merasa marah, saudara, mari kita lakukan 3D. Yang pertama, deteksi dulu. Periksa diri kita. Kenapa kita marah? Apa yang membuat saya marah? Apakah kemarahan saya hanya berhubungan dengan ego saya yang tidak terpenuhi? Atau jangan-jangan saya marah untuk bentuk pertahanan diri saya, defense saya, karena saya melakukan sesuatu yang salah. Yang kedua, saudara, bukan hanya deteksi. Ketika terjadi satu masalah, pasti ada pihak lain. Entah pihak kedua, entah pihak ketiga. Maka yang harus kita lakukan adalah dengarkan. Dengarkan penjelasan orang lain. Jangan-jangan ada bagian yang kemis, ada bagian yang terlewatkan, entah itu salah lihat, salah dengar, atau salah apapun, saudara. Sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah peristiwa. Deteksi, dengarkan, dan D yang ketiga. Jangan lupa untuk diskusi. Diskusi sama siapa? Tentu diskusi dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tentu kita juga bisa baca Alkitab. Tanya sama Tuhan, kenapa saya marah dan di posisi ini saya harus melakukan apa? Sehingga kita bukan hanya marah-marah tidak jelas, marah-marah hanya dengan suara yang melengking, marah-marah hanya untuk menjatuhkan orang lain. Namun kalaupun kita marah, kita tetap bisa membangun orang lain dan bukan hanya meluapkan emosi kita. Mari kita marah di tempat yang benar. Contoh, ketika ada dosa yang dilakukan, kita bisa marah dengan menegur, dengan kasih tentunya. Mari saudara, milikilah hati Tuhan. Sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar dengan kerendahan hati Tuhan Yesus, kesabaran Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus tentu tidak suka dengan dosa.
Dan kita bukankah sering melakukan dosa, sekalipun kita sudah diselamatkan? Tidak jarang bukan, kita jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Namun apakah Tuhan marah dan memaki kita? Tidak bukan? Sebaliknya, Tuhan tetap beranugerah, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus bertumbuh, untuk kita terus berubah. Mohon Tuhan menolong kita, sehingga kita memiliki hati Tuhan yang penuh dengan kesabaran dan tidak cepat marah. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan menguatkan hidup kita. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memiliki hati Tuhan. Tolong kami supaya hidup kami diubahkan menjadi lebih sabar seperti Tuhan, menjadi lebih punya kemurahan, menjadi pribadi yang di dalam segala keadaan bisa memahami orang lain. Tuhan, tolong kami memulai hari kami, mendasari hati kami dengan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang sudah sabar sama kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.